Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1985 sampai tahun 1987. Di bawah pengawasan publik, dia memasukkan ramuan lain ke dalam pemurnian satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua tumbuhan telah diekstraksi. Kamu lihat, hasilnya, keseluruhan waktunya tidak terlalu singkat. Tidak seperti beberapa alkemis yang menyempurnakan semuanya satu persatu, mereka membuang banyak waktu dan tidak terlalu puas dengan hasilnya. Yah, hampir selesai. Segera, ramuan itu terbentuk, dan bau ramuan yang kuat keluar dari tungku. Tak lama kemudian, Jericho Lee menyelesaikan alkimia, dan tungku dibuka. Ketika dia melihat hasil alkimia, semua orang terkejut. Ada 50. Mengerikan sekali sebagian bahan obat diubah menjadi 50 buah pil. Saya pikir itu hanya lelucon, tapi saya tidak menyangka Li Shaozhen bisa melakukannya. Ramuan Li Shao hampir sempurna. Melihat hasil yang menakutkan dari tungku ini, orang-orang merasa bahwa pil mereka sebelumnya sedang dalam pemurnian putih. Faktanya, jika Jericho Lee menggunakan api aura dan bahkan api langit, dan kemudian menggunakan kuali miliknya sendiri untuk memurnikan pil, tingkat keberhasilannya akan lebih mengerikan, lebih dari 100. Teknik alkimia Anda sebelumnya terlalu kasar, jadi tingkat alkimianya rendah, karena sebagian besar kekuatan obatnya hilang. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Wajah kiri di dekat satu menghela nafas, semua melihatnya. Di masa depan, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam keterampilan dasar. Semua orang mengangguk serempak. Jericho Lee, sang alkimia, luar biasa. Qinzi mendobrak mulutnya dan berkata, saya merasa seperti mendapat pencerahan. Aku juga. Sepertinya ada sesuatu yang akan segera terjadi dan membuka dunia baru, kata Ouling. Yang lainnya hampir sama. Haha, pemikiran Jericho Lee sangat berbeda dengan kita, itulah alasan kenapa dia bisa melangkah sejauh ini. Chang Xuande bijaksana. Sejujurnya, ucapan Jericho Lee, tidak ada yang menetapkan harus seperti ini. Karena tidak harus seperti ini, jangan keras kepala berpikir harus seperti itu, banyak menginspirasinya. Faktanya, banyak dari mereka yang terjebak dalam kebiasaan berpikir. Sepertinya mereka harus melanggar akal sehat. Nantinya, Jericho Lee meminta 32 orang untuk bermain sendiri, memahaminya sendiri, lalu mengajari para pemurni senjata yang baru direkrut. Tuan Chen dan pemurni senjata memiliki akar yang sama. Saat ini, tidak banyak penyuling senjata di Sekte Xuanyi, hanya 20 di antaranya. Ada lebih dari 50 di antaranya. Sama saja. Tidak ada yang menetapkan harus seperti ini. Kamu harus berani berpikir dan melakukannya. Tidak masalah jika kamu gagal. Pokoknya, jika kamu melakukan pekerjaan perlindungan dengan baik, kamu tidak akan terluka. Dirimu sendiri. Sudah kubilang sebelumnya bahwa tidak ada yang menetapkan bahwa teknik alkimia tidak bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata. Aku bahkan bisa memberitahumu bahwa arai juga bisa digunakan dalam senjata untuk melanggar akal sehat. Karena aku mencobanya sendiri, dan aku benar-benar berhasil. Jadi ternyata semuanya bisa dilakukan. Karena saya bisa melakukannya, Anda juga bisa melakukannya. Kata-kata Jericho Lee memberikan semangat yang besar kepada semua orang. Lagi pula, semuanya, banyak berolahraga baik untukmu. Dalam waktu singkat, aula baru akan didirikan untuk menjual beberapa pil dan bahkan senjata ajaib. Sebagai imbalan atas bahan pemurnian, ramuan, del. Seringkali, apa yang diinginkan orang lain pastilah barang-barang bermutu rendah, dan barang-barang ini harus diproduksi oleh Anda. Lakukan yang terbaik untuk berlatih. Apakah Anda dapat lompat 3 kali lipat, pertumbuhan cepat tergantung pada apakah Anda rajin atau tidak. Yang tumbuh paling cepat adalah pengurusnya dari aula alkimia, dan bahkan pemimpin aula. Ayo setelah menyemangati yang lain, dia membiarkan mereka melakukan aktivitas mereka sendiri. Dia mengorbankan kuali dan mulai menyempurnakan pil Tongtun Yang Yuan untuk Chang Xuande dan yang lainnya. Jenis ini pil sangat ringan dengan tingkat alkimianya saat ini. Dia juga mengizinkan orang untuk menonton. Mengambil bahan obat yang telah disiapkan, dia melepaskan api langit untuk memanaskan kuali, dan kemudian memurnikan bahan obat dengan api langit. Seluruh proses berjalan lancar setelah memurnikan bahan obat, kami mulai memurnikan cairan dan menyatukannya. 3 jam kemudian, pilnya habis. Selesai. Jericho Lee menyelesaikan alkimia dan membuat lebih dari 30 pil dalam satu tungku.
Tentu saja dia menggunakan 2 bahan obat. Tingkat keberhasilan yang buruk membuat orang pusing. Jericho Lee memasukkan ramuan itu ke dalam botol giok, memberikan satu kepada Chang Xuande dan yang lainnya, dan meninggalkan beberapa. Kemudian dia berkata kepada Zuoxian, kamu dapat menyerahkan sisanya kepada ayahku, dan kemudian biarkan Xiao Qiang mengatur beberapa orang untuk datang, atau biarkan dia datang sendiri. Kemudian biarkan dia membimbing mereka untuk berlatih sesuai dengan kebutuhan saya. Perhatikan stabilitas dalam segala hal, dan jangan serakah dan gegabah. Ya Zuojian, segera hubungi orang tersebut. Jericho Lee memandang kerumunan dan berkata, Tuan, kembali ke Xiao Qiang, mereka akan mengajari Anda cara menggunakan pil. Saya akan mengatur beberapa peraturan untuk diterapkan oleh mereka. Anda akan berlatih selangkah demi selangkah sesuai peraturan, dan Anda akan menjadi seorang pejuang dalam beberapa hari. Penonton berseri-seri. Mereka telah menunggu sepanjang hari. Baiklah, kembalilah ke rumah sakit dulu. Ketika Jericho Lee melihat waktu, sudah lebih dari jam 2, lebih awal dari jam buka di sore hari. Siang hari berikutnya, di halaman belakang ruang pelatihan. Dengarkan, setelah kamu meminum pil yang Yuan Tongtun ini, mula-mula kamu akan merasa panas, dan kamu akan merasakan semacam rasa sakit yang merobek. Selain itu, ada ciri lain dari rasa sakit ini, yaitu semakin tinggi derajat rasa sakitnya, semakin besar rasa sakitnya. Lebih tinggi potensi latihan di masa depan. Jadi cobalah bersabar. Sun Qiang melihat sekeliling kerumunan dan menjelaskan beberapa hal. Jika Anda benar-benar tidak tahan, Anda bisa berhenti di tengah jalan, dan kami punya cara untuk menghentikannya. Ini sebenarnya untuk pertimbangan Chang Xuande. Lagi pula, dia sudah terlalu tua untuk menanggung rasa sakitnya. Lagi pula, jika Anda ingin mendapatkan kekuatan yang besar, Anda harus menahan rasa sakit. Namun, kami telah menyiapkan beberapa pemandian obat, yang akan mengurangi rasa sakit sampai batas tertentu. Anda harus melakukannya, bersiaplah. Sun Qiang mengingatkan selanjutnya, dan kemudian mengatur agar semua orang berendam di pemandian obat. Oke, makan pil yang Yuan Tongtun. Ling, Qinzi dan anak muda lainnya tidak segan-segan memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Bagaimanapun, mereka gugup dan tidak peduli. Namun begitu mereka meminum pil tersebut, mereka merasa merinding di sekujur tubuh mereka, dan kemudian mereka merasakan semacam sakit seperti linci. Ah, kenapa sakit sekali? Sakit. Aku tidak tahan lagi. Kiss. Ini membunuhku. Satu demi satu, hantu dan serigala melolong dan menjerit dengan sedih. Teriakan itu membuat Zai Qingsui mengerutkan kening, apakah itu berlebihan? Pasti jauh lebih serius dari yang kita duga, tapi karena kita semua memutuskan untuk mengambil jalan ini, penderitaan tidak bisa dihindari, pikir Mo Lingyan lebih terbuka dan langsung menelan pilnya. Benar saja, begitu dia meminum pil itu, dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1986. Sungguh menyakitkan, tidak heran mereka semua berkubang, untungnya, Mo Lingyan telah menerima banyak pelatihan sebelumnya, dan kualitas psikologisnya sangat baik, jadi dia tenang. Zai Qingsui menelan ramuan itu, rasa sakit saat itu hampir membuatnya pingsan, Tidak, aku harus menahannya. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak mau menyerah pada hal sepele seperti itu. Haha, hari ini adalah seperti mimpi. Sayangnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang ahli suatu hari nanti, kata Zai Suo sambil menggelengkan kepalanya dan meminum pil dengan tenang. Rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya dalam sekejap tampaknya tidak sekuat dia sebagai seorang dokter suci. Tidak terlalu menyakitkan. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, aku juga orang yang telah melalui badai besar. Adegan apa yang belum pernah kulihat. Jangan bersuara keras, wajahmu hijau. Chang Xuande memberinya tatapan pucat, lalu menelan pilnya. Sakit, merobek seluruh tubuh. Chang Xuande menarik napas. Dia diduga akan sangat menyakitkan, namun ia tidak menyangka akan begitu menyakitkan. Untunglah ia lebih toleran, apalagi kejadian menjelang pensiun puluhan tahun lalu yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Ia tidak sanggup. Rasa sakit seperti ini. Dengan cara ini, Qinzi dan sekelompok generasi muda terjatuh, sedangkan generasi tua Zai Suo dan Chang Xuande relatif tenang, sementara Zai Qingsui dan Mo Lingyan bersabar. Sedangkan untuk Li Changrong, reaksinya relatif tenang. Lagi pula, dia telah melihat ombak besar dan angin kencang, dan itulah yang terjadi. Tetapi Rong Xinlian tidak datang, tetapi di masa depan dia juga harus pergi ke sini. Bagaimanapun, kehidupan manusia terbatas. Jericho Lee dan Li Wenyan tidak bisa melihatnya mati. Melihat semua orang harus menanggungnya,
Sun Qiang sedikit lega. Tidak apa-apa. Dia berpikir bahwa orang tidak dapat bertahan hidup. Dia tidak menyangka daya tahan orang jauh lebih baik dari yang dia kira. Proses ini berlangsung selama 2 jam hingga air dalam bak obat menjadi gelap. Wow, kotor sekali. Ouling mengerutkan kening. Apakah ini semua kotoran yang ada di tubuh kita? Zai Qingsui merasa luar biasa. Iya. Dan obat telah menghilangkan semua jenis kotoran di tubuhmu, dan mandi obat telah memperkuat tubuhmu. Sekarang otot dan pembuluh darahmu telah terbuka. Aku memiliki kualifikasi untuk berlatih seni bela diri. Sun Qiang melihat sekeliling kerumunan dan menjelaskan sambil tersenyum, dalam periode waktu berikutnya, saya akan bertanggung jawab untuk mengajari Anda beberapa pengetahuan seni bela diri. Beberapa dari mereka akan bertanggung jawab untuk mengajari Anda keterampilan dasar, pelatihan seni bela diri dasar, metode dan tip penggunaan senjata. Ini semua isi peraturan pelatihan. Sekarang orang-orang ini jauh lebih baik daripada Sun Qiang. Anda tidak perlu melakukan banyak latihan untuk berlatih bela diri. 1 pil akan menghilangkan latihan sebelumnya. Tentu saja kedua pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baiklah, anggap saja ini sehari. Setelah itu, kita akan berlatih pada siang dan sore hari. Pada periode waktu berikutnya, pada pagi dan sore hari, orang-orang bekerja di rumah sakit. Pada siang hari, mereka menghabiskan sebagian waktunya di dalam latihan, dan pada malam hari mereka menghabiskan waktu lebih dari 5 jam untuk berlatih. Dengan intensitas latihan yang begitu tinggi, orang tidak merasa lelah sama sekali. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, Zenki dapat menghilangkan rasa lelahnya, menjaga kondisi mentalnya tetap baik, menjaga pikiran mereka tetap jernih sepanjang waktu, dan memiliki kenangan yang tak terlupakan. Pada hari kelima pelatihan, selain Mo Lingyan, yang sudah menjadi pejuang, yang lain berkumpul bersama. Saya berhasil. Ouling adalah orang pertama yang berhasil. Setelah hari berikutnya, aku juga mendapatkannya. Zai Qingsui sangat terkejut. Aku juga berhasil. Saya akhirnya seorang pejuang. Semua orang sangat gembira karena bahkan Li Changrong, yang membuat terobosan terakhir, akhirnya menjadi seorang pejuang di hari ke-10. Ketika dia menjadi seorang pejuang, semangat dan semangat masyarakat mengambil tampilan baru. Benar-benar sama dengan apa kata Jericho Lee. Saya telah membaca buku kedokteran yang begitu tebal dalam waktu kurang dari 2 hari, dan saya telah menghafal setiap kata. Qin Zi merasa luar biasa. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya sudah bilang sebelumnya bahwa efek magis Zenki jauh lebih banyak. Daripada itu, Nuo, ini pasiennya. Anda dapat memasukkan ki asli ke dalam jarum perak untuk mencobanya, dan Anda akan menemukan sesuatu yang baru. Tanpa berkata apa-apa, Qin Zi bergegas menerima pasiennya. Penyakit yang diderita pasiennya sangat sederhana, yaitu gastroenteritis biasa. Awalnya penyakit ini belum ada pengobatan yang baik, sehingga perlu penyembuhan. Sesuai petunjuk Jericho Lee, Qin Zi memilih menggunakan Zenki untuk mengontrol jarum perak dan mengaplikasikannya. Hasilnya membuatnya sangat terkejut. Dengan bantuan Zenki, efek akupunturnya sangat mencengangkan. Dalam setengah jam, gastroenteritis pasien langsung sembuh. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Orang-orang terkejut, seperti penemuan dunia baru, mereka menggunakan ki asli dalam proses merawat pasien dan menyelamatkan orang. Hasilnya, efek dari setiap perawatan sungguh menakjubkan. Jericho Lee, bisakah kamu membuat kakekku begitu kuat? Ouling berlari mendekat, meraih lengan Jericho Lee dan menatapnya penuh harap. Ya, tapi terserah kakekmu. Mereka bisa menahan rasa sakit. Kamu harus memiliki rasa sakit yang dalam. Memahami rasa sakit di awal. Jericho Lee tidak keberatan mengubah dokter suci lainnya menjadi pejuang. Bagaimanapun, peningkatan level dokter suci juga baik untuk seluruh komunitas medis Tiongkok. Selama periode waktu ini, dia berada di rumah sakit pada siang hari untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Selebihnya, dia sedang memurnikan pil di lantai 2 aula pelatihan terdekat. Pil Tongtun Yang Yuan juga memurnikan setidaknya 200 pil. Tentu saja jumlah tersebut tidak cukup. Ada banyak orang di Suanyi, terutama di sekolah kedokteran Rende. Untungnya, setelah beberapa hari pelatihan terus-menerus, level 32 alkemis telah meningkat pesat, dan semuanya telah mencapai level alkemis kelas 2 atau lebih tinggi. Yang tertinggi mampu memurnikan pil kelas 4, lebih cepat dari perkiraan Jericho Lee. Pil Tongtun Yang Yuan adalah pil kelas 7, dan pil Sugu Taiking adalah pil kelas 6. Khasiatnya mirip dengan pil Si Jing Fasui. Dengan kata lain,
tidak akan lama lagi beberapa alkemis ini dapat memurnikan dan menyempurnakan pil pemotong empulur. Maka mereka tidak akan membutuhkannya lagi untuk mengambil balok utama, dan seseorang akan dapat mengambil alih pekerjaannya dengan baik. Tidak apa-apa, kakekku. Mereka akan menerimanya. Owling sangat yakin pada kakeknya. Tetapi bagaimana kamu akan membujuk mereka? Jericho Lee berkedip, kalau tidak, kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk pulang. Bagaimanapun, kamu adalah penjelasan terbaik. Siapapun di antara mereka yang ingin berlatih bersama bisa datang dan membantuku memperkenalkan beberapa orang. Sebaiknya kamu perkenalkan aku ke beberapa pedagang obat, alkemis, dan sebagainya. Sempoanya sangat keras hingga dia bisa mendengar mata orang berputar. Dari manakah datangnya begitu banyak hal baik? Dengan cara ini, kamu harus memberitahu keluargamu untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal, sehingga aku tidak akan menemui masalah apapun selama periode waktu ini. Jericho Lee sedang sibuk. Sejujurnya, periode ini adalah waktu yang paling tidak sibuk baginya untuk tinggal di rumah sakit. Bab 1987. Bagus. Kerumunan bergegas beraksi. Jericho Lee menelepon Sun Qiang dan memintanya untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Masalah kecil seperti ini, Sun Qiang secara alami juga merupakan suatu keharusan. Beberapa hari kemudian, Owling dan yang lainnya datang bersama orang yang lebih tua satu demi satu. Pada awalnya, di manakah para tetua mempercayai omong kosong generasi muda? Meskipun mereka adalah pengobatan tradisional Tiongkok, mereka juga mengetahui bahwa Qi disebutkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi karena mereka belum pernah melihatnya, mereka tidak terlalu mempercayainya. Sekalipun mereka mempercayainya, mereka meragukannya. Belum lagi generasi muda, mereka bisa terbang melewati atap dan tembok. Kata-kata seperti ini konyol bagi mereka. Namun, ketika generasi muda menunjukkan kemampuannya terbang di atas atap dan berjalan di atas tembok, mereka semua terkejut. Setelah ditanya, saya tahu bahwa Qi benar-benar ada, dan saya juga tahu bahwa Jericho Lee memberi mereka pil. Siapapun yang punya sedikit ide sedang terburu-buru. Begitu Jericho Lee melihat postur ini, ada cukup banyak orang, jadi dia hanya meminta cuti beberapa hari dan tinggal di ruang alkimia untuk banyak alkimia. Tentu saja, kali ini, dia tidak terbatas pada pil Tongtun Yang Yuan, tetapi dia membuatnya dengan pil pembentuk tulang Taiking dan pil Fasui Sijing. Pada saat yang sama, dia mengajari beberapa orang yang mencapai level alkemis kelas 4 untuk membuat pil Fasui Sijing. Dengan cara ini, sekelompok orang bersama keluarganya berlatih di ruang pelatihan setiap hari. Jericho Lee ingat bahwa sudah waktunya dia memberi manfaat pada Ye Zhenqiong dan yang lainnya, jadi dia menyempurnakan sejumlah besar ramuan dan memberikannya kepada semua orang yang dia kenal, termasuk Rong Biao dan yang lainnya. Singkatnya, Rong Biao telah berspesialisasi dalam keterampilan mekanisme sejak dia diinstruksikan terakhir kali. Dia telah belajar dari Zhuo Jian. Sekarang dia telah menjadi ahli dalam keterampilan mekanisme. Selain itu, dia sudah pandai mengidentifikasi harta karun, dan sekarang dia semakin terkenal. Dengan cara ini, 1 bulan lagi telah berlalu. Hari itu, Jericho Lee menemukan Zhuo Xian, waktu telah berlalu begitu lama. Saya sangat sibuk sehingga saya lupa bertanya. Apakah Xuan Jizu, mekanisme 9 susunan keluarga Gong, telah diserahkan? Berbicara tentang ini, wajah Zhuo Jin awalnya menunjukkan ekspresi linglung, dan kemudian menggelengkan kepalanya, tidak. Karena Li Shao memperingatkan Gong Yufeng dalam kontes alkimia, dia berjanji dengan baik di awal. Saya akan menunggu kabarnya. Setiap saat saya menghubunginya, dia berjanji akan memberikan barang itu kepada saya secepatnya, dengan alasan tidak kurang dari 10 kali lipat, tetapi karena ada yang harus saya lakukan, saya tidak bisa datang kepada mereka dan memintanya, jadi saya tertunda sepanjang waktu. Oh, Danner cukup gemuk. Beraninya kamu mempermainkanku. Jericho Lee mencibir. Dia merasa bayangan Gong Yufeng cukup besar karena dia dihukum terakhir kali. Gong Yufeng harus jujur. Sepertinya dia salah menilai keberanian beberapa orang. Saya malu. Saya pikir mereka akan menyerahkan barang-barang itu dengan jujur, tetapi mereka jelas-jelas tidak memperhatikan saya, desah Zhuo. Itu normal. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang memiliki madu dan kepercayaan diri, Jericho Lee tidak peduli. Suanyi masih dalam tahap awal. Wajar jika kamu tidak bisa pergi karena kekurangan tenaga kerja. Baiklah, aku akan kembali sendiri. Jika aku berani gagal membayar kerugianku, aku harus menanggung akibatnya. Harga yang sesuai. Zhuo Jian mengangguk, jika Li Shaoneng pergi sendiri, itu lebih baik. Pergilah dan sibuklah. Aku akan meminta izin dari tuanku.
Jericho Lee datang ke pusat kesehatan Changrong dan hendak meminta izin. Sebaliknya, Chang Xuandei memimpin dalam menceritakan situasinya. Jericho Lee, rumah sakit di kota Guiqing telah menerima penyakit yang sangat sulit. Presiden rumah sakit di sana memiliki hubungan yang baik denganku. Dia tahu aku keluar dari gunung, jadi dia meminta bantuanku. Pergilah di sana mencium pidato. Jericho Lee sedikit terkejut, tiba-tiba ada semacam perasaan menangis dan tertawa. Dia kebetulan sedang mencari masalah dengan keluarga Gong, yang kebetulan berada di kota Guiqing. Baiklah, tidak perlu meminta izin sekarang. Pergi ke sana menemui dokter. Ngomong-ngomong, Anda bisa membersihkan keluarga Gong. Tuan, maukah Anda pergi? Jericho Lee berkedip. Saya tidak harus pergi. Jika saya pergi, siapa yang akan mengikuti pelatihan generasi muda? Keterampilan dasar mereka tidak sebaik Anda. Sekarang Anda hampir tidak dapat mengalahkan Anda kecuali Anda memiliki masalah yang rumit. Mereka tidak bisa melakukannya. Ekspresi Chang Xuandei penuh dengan ketidakberdayaan. Yah, aku bisa mengatasinya sendiri. Guru, tolong beritahu saya alamatnya. Jericho Lee tidak menghadapi situasi serupa, jadi dia tenang. Tidak, ketika Anda sampai di kota Guiqing, saya akan meminta orang dari rumah sakit kota untuk menjemput Anda. Jika kamu belum familiar dengan kehidupan dan tanah, sebaiknya aku biarkan mereka menjemputmu untuk menghemat waktu, agar tidak membuatmu pusing. Chang Xuandei menggelengkan kepalanya. Bagus. Ini lebih mudah, dan Jericho Lee juga dengan senang hati menyelamatkan masalah. Sesampainya di sana, Anda meminta orang untuk merekam proses pengobatan untuk referensi kami. Pengalaman perawatan Anda juga bermanfaat bagi mereka. Chang Xuandei mengingatkan. Tidak masalah. Saya akan memperhatikan. Usai mengobrol, Jericho Lee segera meninggalkan rumah sakit dan menyapa Li Wenyan. Kemudian dia mengetahui tren Cao Yuhan, Zhang Wangshan dan lainnya. Dia juga tahu bahwa Mu Fu sekarang berada di Aula Suanyi, dan Li Ming menggunakan uangnya untuk berinvestasi di Tiongkok dan menjalankan keluarga melalui komando jarak jauh. Jericho Lee tidak mengkhawatirkannya, jadi dia membuat reservasi, menanyakan nomor telepon Chang Xuandei orang yang menerimanya di kota Guiqing, dan naik pesawat. Penerbangannya di malam hari. Jericho Lee juga ingin terbang pada siang hari karena sedang terburu-buru. Tapi kemudian dia akan sembuh besok, dan penyakit pasiennya tidak bisa ditunda. Di malam hari, penerbangan sepi. Sebagian besar penumpang di kabin sedang tidur dengan tenang. Kalaupun mereka berbicara, hanya sedikit dari mereka yang berbicara dengan keras. Semua orang berbicara dengan lembut. Bahkan pramugari mendorong minivan tersebut dengan sangat pelan, karena takut mengganggu penumpang. Jericho Lee tidak bisa tidur, jadi dia melihat keluar jendela dengan bingung. Seorang pria yang duduk di sebelahnya tertidur sepanjang waktu. Tiba-tiba pesawat terbentur dan banyak orang terbangun. Pramugari dengan cepat menjelaskan, penumpang tidak perlu khawatir. Tadi pesawat sedikit bergelombang karena aliran udara. Akan lebih baik jika lewat. Ada banyak arus udara di langit. Terbentur saat menghadapi arus udara adalah hal yang wajar. Penumpang juga sangat tenang, setelah beberapa saat pesawat melewati area aliran udara, stabil. Ah. Jericho Lee di sebelah saudara laki-lakinya menguap, melihat ke waktu berikutnya, dan kemudian melihat Jericho Lee di sebelahnya sedang melihat keluar jendela, mau tidak mau bertanya-tanya, malam besar tidak ada yang bagus. Kanan. Itu tidak bagus, tapi membosankan, kata Jericho Lee tak berdaya. Secara umum, ponsel tidak diperbolehkan di dalam pesawat, dan tidak ada buku yang disiapkan. Tidak bisakah dia tertidur? Selain itu, dia tidak tidur sama sekali saat ini. Dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Yah, itu membosankan, pria itu mengangguk. Saya akan ke kota Guiqing. Apakah Anda ingin pindah ke kota Guiqing, atau pergi saja ke kota Guiqing?